Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Nindya Ayu Prisanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 8, yaitu dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Universitas Negeri Medan, akan menjelaskan materi tentang tugas-tugas perkembangan individu. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Yang pertama adalah Nova Romadia Bulu Padang, yang kedua Putri Damayanti Saragi, yang ketiga Putri Marikutani, dan yang terakhir saya sendiri, Putri Rahmadani Nasution. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah paparan materi tentang tugas-tugas perkembangan individu. Pengertian tugas-tugas perkembangan individu menurut Robert J. Havix, tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang akan harus diselesaikan individu pada fase-fase periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapai, mereka akan berbahagia. Tapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. B. Faktor sumber atau tugas perkembangan individu. 1. Pertumbuhan fisik, kematangan fisik. Misalnya, kesiapan fisik balita membuatnya mulai belajar, berjalan, dan berbicara. Keterampilan itu akan diperlukan untuk tahapan perkembangan berikutnya. Misalnya, untuk bermain bersama teman-teman. Di usia remaja, pertumbuhan fisik, munculnya hormon kepada lawan jenis. Di sini ada tugas perkembangan untuk belajar menjadi sikap pada lawan jenis. Yang kedua, kematangan pribadi, yaitu terkaitnya dengan pertumbuhan sistem dan aspirasi. Misalnya di usia SD, mulai muncul kesadaran akan perbedaan kelompok sosial dan ras. Maka di usia ini ada tugas perkembangan untuk bisa menyikapi dengan tepat perbedaan tersebut. Ketika beranjak remaja, muncul harapan tentang karir, sehingga di sini munculnya tugas untuk mulai mempelajari pengetahuan dan keterampilan sebagai persiapan pekerjaan. Yang ketiga, tuntunan masyarakat secara kultural. Contohnya, di usia SD, anak diharapkan sudah bisa baca tulis. Di usia dewasa, seorang dituntut melakukan tanggung jawab sebagai warga sipil seperti membayar pajak dan memiliki pekerjaan dan lain-lain. Yang keempat, tuntunan hormat agama. Misalnya, taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik kepada sesama manusia, saling menolong, dan lain-lain. Jenis tugas perkembangan individu dari setiap fase perkembangan. Yang pertama, masa bayi dan kanak-kanak pada usia 0-6 tahun. Mereka akan belajar berbicara, belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan fisiologis, belajar kontak perasaan dengan orang lain, keluarga, dan orang tua, belajar mengetahui mana yang baik dan yang benar, serta mengembangkan kata hati mereka. Yang kedua adalah masa kanak-kanak akhir pada usia 6-12 tahun, yaitu mereka akan belajar ketangkasan fisik untuk bermain, pembentukan sikap yang sehat terhadap diri sebagai organisme yang sedang tumbuh, belajar bergaul yang bersahabat dengan anak-anak sebayanya, belajar peranan jenis kelamin, mengembangkan dasar-dasar kecakapan, membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan guna keperluan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati dan skala nilai-nilai, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok dan lembaga-lembaganya. Masa remaja pada masa usia 13-18 tahun. Yang pertama, menerima keadaan jasmania dan menggunakannya secara efektif. Yang kedua, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, belajar bergaul dengan kelompok anak-anak wanita dan anak-anak lelaki. Yang kelima, secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih dekat. Yang keenam, persiapan mandiri secara ekonomi. Yang ketujuh, pemilihan dan latihan jabatan. Yang kedelapan, mempersiapkan perkawinan dan keluarga. Yang selanjutnya adalah masa dewasa awal, yaitu pada usia 20-40 tahun. Yang pertama yaitu mulai bekerja. Yang kedua, memilih pasangan hidup. Yang ketiga, belajar hidup dengan suami ataupun istri. Yang keempat, mulai membentuk keluarga. Yang kelima, mengasuh anak. Yang keenam, mengelola atau mengemudikan rumah tangga. Yang ketujuh, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara. Yang kedelapan yaitu menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Selanjutnya,
pada masa usia atau masa dewasa madya, yaitu pada usia 40-60 tahun. Yang pertama, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik dan fisiologis. Yang kedua, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang ketiga, membantu anak-anak remaja belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang kelima, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Yang terakhir adalah mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Selanjutnya adalah tentang tugas perkembangan berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Adapun tahap-tahap perkembangan keluarga berdasarkan konsep Duval dan Miller adalah: tahap pertama, keluarga pemula perkawinan dari sepasang insan menandai bermulanya sebuah keluarga baru dan perpindahan dari keluarga asal atau status lajang ke hubungan baru. Tahap kedua, keluarga sedang mengasuh anak dimulai dengan kelahiran anak pertama hingga bayi berusia 30 bulan. Tahap ketiga, keluarga dengan anak usia prasekolah dimulai ketika anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir ketika anak berusia 5 tahun. Tahap keempat, keluarga dengan anak usia sekolah dimulai ketika anak pertama berusia 6 tahun dan mulai masuk sekolah dasar dan berakhir pada usia 13 tahun awal dari masa remaja. Tahap kelima, keluarga dengan anak remaja yang dimulai ketika anak pertama melewati umur 13 tahun, berlangsung selama 6-7 tahun. Tahap keenam, keluarga yang melepas anak usia dewasa muda yang ditandai oleh anak pertama meninggalkan rumah orang tua dan berakhir dengan rumah kosong, ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tahap ketujuh, orang tua usia pertengahan dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada saat pensiun atau kematian salah satu pasangan. Tahap ke-8, keluarga dalam masa pensiun dan lansia dengan salah satu atau kedua pasangan memasuki masa pensiun hingga salah satu pasangan meninggal dan berakhir dengan pasangan lainnya meninggal. Berikut adalah contoh kasus terkait tugas-tugas perkembangan individu. Yang pertama, pada usia kanak-kanak awal, Rani telah menjalankan toilet training. Rani mempelajari bagaimana buang air kecil dan buang air besar di tempatnya. Alhasil, Rani menjadi anak yang berhati-hati, dapat menguasai dirinya, mendapatkan pandangan jauh ke depan, dan dapat berdiri sendiri. Contoh kasus yang kedua yaitu, pada saat usia balita, Sarah tidak mengalami kesulitan dalam berjalan dan berbicara, sehingga Sarah pun tidak mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Pada kedua kasus tersebut, sangat dipastikan bahwa Rani dan Sarah telah menjalankan tugas perkembangan yang baik, tugas perkembangan yang positif. Ketika mereka telah menjalankan tugas perkembangan yang sesuai dengan usia mereka, mereka akan mengalami kemudahan dalam menghadapi tugas perkembangan di fase usia selanjutnya. Seperti yang dikatakan oleh Robert J. Hertz, ketika berhasil mencapainya, tugas perkembangan mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, maka mereka akan kecewa dan dicela orang atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Sekian penjelasan materi kami dari kelompok 8 tentang tugas-tugas perkembangan individu. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.